Halo dan selamat datang kembali. Hari ini kita mau bahas satu konsep yang rasanya ada di mana-mana ya. Moderasi beragama. Betul, semua sepakat, ini penting. Semua sepakat. Tapi kalau kita jujur nih, apa sih sebenarnya maknanya? Nah, sumber kita kali ini adalah pemaparan dari M. Quraisy Shihab dan misi kita cukup jelas. Kita mau coba bongkar apa itu moderasi yang sesungguhnya. Kita lihat, jangan-jangan pemahaman kita selama ini ada yang kurang pas. Ada nuansa yang terlewat ya. Betul. Oke, mari kita mulai aja deh. Pertanyaan paling dasar dulu. Apakah moderasi itu ya sesederhana kita ambil jalan tengah? Nah, itu pemahaman yang paling umum. Dan sebetulnya nggak sepenuhnya salah juga. Moderasi sering diposisikan sebagai lawan dari ekstremisme. Oke. Tapi, dalam sumber yang kita bahas ini, konsepnya itu jauh lebih dalam dari sekedar itu loh. Al-Quran misalnya, itu tidak hanya melarang kita sampai di titik ekstrim, tapi juga melarang apa yang disebut gulu. Gulu? Apa artinya itu? Artinya itu melampaui batas. Jadi bahkan sebelum Anda sampai di ujung spektrum yang paling ekstrim, tindakan yang, sekedar melampaui batas kewajaran itu sudah dianggap tidak moderat. Oh, Coba bayangkan sebuah gelas. Ekstrim itu kalau Anda sengaja menumpahkan semua airnya. Tapi gulu itu saat Anda mengisi gelas itu sampai airnya meluber. Niat Anda kan baik, mau mengisi sampai penuh. Tapi tindakan meluber itulah yang melampaui batas. saya ngerti. Jadi ini bukan soal posisi kiri kanan, tapi lebih ke soal proporsi ya. Tepat. Ini perbedaan yang penting banget. Karena artinya, bisa saja niatnya baik, tapi tindakannya jadi tidak moderat karena berlebihan. Tepat sekali. Inti dari moderasi dalam Islam itu sebenarnya terangkum dalam istilah wasatiyah. Wasatiyah. Ya, yang secara harfiah artinya pertengahan atau penengah. Konsep inilah jantungnya moderasi. Ngomong-ngomong soal penengah, ada analogi di sumber kita yang menarik banget. Soal wasit di pertandingan sepak bola. Iya. Wasit itu kan posisinya selalu di tengah ya. Dia nggak ikut main dan jelas nggak memihak. Benar. Dan yang paling penting dari analogi wasit itu adalah perannya. Dia mungkin kelihatan pasif kalau permainan lancar-lancar aja. Tapi begitu ada pelanggaran, Wah, dia jadi yang paling aktif. betul, paling aktif dan tegas di lapangan. Meniup peluit, keluarin kartu, semua demi menjaga keseimbangan permainan. Moderasi itu seperti itu. Bukan sikap diam, bukan sikap gak peduli. Justru sebaliknya. Kadang jadi moderat itu berarti harus turun tangan buat mengembalikan keseimbangan. Persis. Tapi kan wasit itu seringkali jadi pihak yang paling nggak disukai ya. Tim yang kalah nyalain wasit, tim yang menang merasa harusnya dapat lebih. Apa jadi moderat berarti kita harus siap nggak populer? Pertanyaan yang bagus sekali. Dan jawabannya sering kali. Iya. Menjadi moderat dalam arti menjadi penegak keadilan, itu artinya Anda nggak bisa selalu menyenangkan semua pihak. Fokusnya bukan popularitas, tapi kebenaran dan keadilan. Seperti yang diungkapkan di sumber kita, kadang wasit harus mengambil dari yang kiri untuk memberikan hak kepada yang kanan. Tujuannya keadilan, bukan untuk disukai. Oke, jadi moderasi itu aktif, adil, dan kadang nggak populer. Tapi ini jadi ada pertanyaan lain di kepala saya. Kita kan sering dengar contoh klasik, keberanian itu jalan tengah antara kecerobohan sama penakut. Apakah formula kebaikan ada di antara dua keburukan? Ini berlaku untuk semua hal. Gimana dengan kejujuran misalnya? Apa jujur itu pertengahan dari sesuatu? Nah, disinilah letak kesalahpahaman yang sering terjadi. Sumber kita menggarisbawahi dengan sangat tegas. Tidak semua kebaikan adalah posisi tengah. Oke, Kejujuran itu contoh yang sempurna. Jujur itu bukan pertengahan antara, katakanlah, terlalu banyak bohong dan sedikit bohong. nggak bisa kan? Gak bisa. Jujur adalah nilai yang berdiri sendiri, sebuah kebaikan mutlak. Anda nggak bisa bersikap moderat dalam kejujuran. Berarti nggak ada rumus yang baku ya? Kita nggak bisa asal ambil tengah di setiap situasi. Wah, ini kedengerannya jadi jauh lebih rumit dari yang saya bayangkan. Terus gimana kita bisa tahu kapan harus cari keseimbangan dan kapan kita harus pegang teguh sebuah nilai mutlak? Kuncinya cuma satu, pengetahuan dan pemahaman konteks. Pengetahuan. Ya, ada analogi lain yang sangat membantu di sini, tentang bagaimana kita menentukan orang yang di tengah dalam sebuah barisan. Oke, Kalau ada 3 orang berbaris, orang nomor 2 ada di tengah. Gampang. Tapi kalau ada 11 orang, yang di tengah itu orang nomor 6. Posisi tengah itu ternyata relatif.
Artinya untuk bisa ambil posisi tengah yang pas, kita harus tahu dulu gambaran besarnya. Betul. Kita harus tahu ada berapa orang di barisan itu. Gak bisa asal tunjuk terus bilang, kamu di tengah, tanpa paham formasinya. Ya, persis. Anda butuh data, butuh pemahaman utuh. Tanpa pengetahuan yang memadai, niat baik kita untuk jadi moderat, justru bisa berujung jadi ekstremisme tanpa kita sadari. Inilah kenapa sumber kita menekankan bahwa moderasi itu bukan pakaian jadi. Bukan pakaian jadi. Saya suka istilah itu. Artinya, moderasi itu sebuah keterampilan yang harus dilatih ya. Bukan sekedar watak atau pilihan instan. Tepat. Kalau gitu, apa langkah pertama buat mulai menjahit pakaian moderasi kita sendiri? Langkah pertamanya adalah mengakui bahwa kita tidak tahu segalanya. Dari situ, mulailah cari pengetahuan yang komprehensif tentang suatu masalah sebelum ambil sikap. Moderasi itu sebuah kondisi yang kita capai setelah memahami situasi. Ini sejalan sekali dengan makna adil dalam Islam, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Dan kita nggak bisa menempatkan sesuatu pada tempatnya kalau kita nggak tahu tempatnya di mana. Dan untuk tahu itu, Anda butuh ilmu. Oke, kuncinya ilmu dan pengetahuan. Tapi di sini saya lihat ada paradoks nih. Saya sering lihat orang-orang yang ilmunya tinggi, yang hafal banyak dalil, tapi justru mereka yang paling keras, paling sering terlibat konflik sengit di media sosial. Seolah-olah niat baik dan ilmu aja nggak cukup. Ada jebakan lain yang kita nggak sadari. Anda menyentuh inti dari masalah yang lebih dalam. Jebakan itu ada, dan sumbernya adalah kegagalan kita membedakan 3 konsep yang fundamentalnya sangat berbeda, tapi sering kita campur aduk. Apa itu? Yaitu agama, ilmu agama, dan beragama. 3 hal yang berbeda. Tolong jelaskan. Tentu. Pertama, agama. Ini adalah wahyu yang sumbernya langsung dari Tuhan. Sifatnya absolut, sempurna, nggak bisa ditambah kurangi, dan cuma ada satu. Inilah Al-Quran dan Sunnah yang otentik. Fondasi yang suci. Oke, agama itu sumber ilahi yang mutlak. Jelas. Lalu yang kedua? Kedua, ilmu agama. Nah, ini adalah pemahaman manusia, para ulama, para cendekiawan, terhadap agama tadi. Pemahaman manusia. Iya. Karena ini hasil pemikiran, penafsiran, ijtihad manusia, sifatnya beda. Ilmu agama itu nisbi, relatif. Dia terus berkembang, bisa benar tapi juga ada potensi salah. Dan karena pemahaman tiap ulama bisa beda, maka ilmu agama itu ada banyak ragamnya. Inilah yang kita kenal sebagai mazhab, aliran pemikiran, dan sebagainya. Tunggu. Jadi kalau saya juga analogikan ya, agama itu kayak sistem operasi, operating system dari Tuhan yang sempurna. Menarik. Sedangkan ilmu agama itu kayak berbagai macam software atau aplikasi yang ditulis oleh programmer ulung para ulama untuk bantu kita menjalankan OS itu. Analogi yang sangat menarik dan cukup pas ya. Dan aplikasi itu kan bisa banyak versinya kan? Ada yang fokus ke efisiensi, ada yang ketampilan, semua valid selama kompatibel sama OS-nya. Oke. Nah, yang ketiga adalah beragama. Ini adalah praktek Anda sebagai pengguna. Aplikasi mana yang Anda pilih untuk diinstal dan dijalankan di kehidupan sehari-hari. Beragama itu laku atau praktek personal kita yang didasari oleh ilmu agama yang kita yakini. Ini mulai menjelaskan banyak hal. Contohnya soal sholat. Dulu saya sering bingung. Loh, lihat ada yang kunut pas subuh, ada yang enggak. Iya. Ada yang mengeraskan bacaan bismillah, ada yang tidak. Dulu saya kira itu perbedaan fundamental. Tapi dengan kerangka ini, berarti itu bukan perbedaan di agamanya. Bukan sama sekali. Itu cuma perbedaan dalam beragama, karena mereka pakai aplikasi atau ilmu agama dari mazhab yang berbeda. Tepat sekali. Dan bahaya terbesar, akar dari banyak konflik itu muncul ketika kita menyamakan level 3 praktek beragama kita dengan level 1, yaitu agamanya itu sendiri. Kita menganggap cara kita beribadah yang notabene hasil ilmu agama tertentu sebagai satu-satunya cerminan agama yang absolut. Benar. Akibatnya, pas kita lihat orang lain prakteknya beda, kita nggak melihatnya sebagai pengguna aplikasi yang beda, tapi kita nuduh mereka sudah merusak sistem operasinya Tuhan. Gitu ya? Persis, kita menuduh mereka sesat, bid'ah, bahkan keluar dari agama. Padahal,
Mereka hanya mengikuti pemahaman ulama lain yang ilmunya juga diakui dan bisa dipertanggungjawabkan. Konflik itu muncul bukan karena agamanya beda, agama cuma satu, tapi karena kita menyamakan produk pemikiran manusia yang relatif dengan wahyu Tuhan yang absolut. Wow. Saat kita bisa pisahkan ketiganya, kita akan menemukan ruang yang sangat luas untuk saling menghargai. Untuk bantu kita semua benar-benar paham dan ingat perbedaan ini, di sumber kita ada beberapa analogi yang kuat banget. Saya mau bagikan, karena ini benar-benar mencerahkan. Silakan, ini perumpamaan yang indah. Yang pertama, analogi hidangan Tuhan. Bayangkan Tuhan menyediakan bahan makanan terbaik di meja prasmanan, daging, sayur, rempah-rempah sempurna. Itulah agama. Lalu datanglah para koki ahli, para ulama, yang mengolah bahan itu jadi berbagai masakan. Ada yang jadi rendang, soto, gulai. Itulah ilmu agama. Anda sebagai tamu, silakan pilih masakan yang cocok dengan selera Anda. Itulah beragama. Anda boleh ambil soto, tapi Anda nggak punya hak marah atau menyalahkan orang yang pilih rendang. Karena kedua masakan itu sama-sama berasal dari bahan-bahan suci yang disediakan Tuhan. Tepat. Lalu ada analogi kedua. Ini favorit saya, mencari angka 10. Oke. Tuhan itu nggak pernah minta kita menunjukkan proses 5+5. Tuhan hanya minta hasil akhirnya, yaitu 10. Nah, bagaimana cara Anda mencapai angka 10 itu? Lewat 91, 7+3, atau 2 kali 5? Itu adalah wilayah ilmu agama dan praktik beragama Anda. Selama hasilnya benar, yaitu 10, semua cara itu valid. Dan kalau kita tarik ini ke implikasi praktis bagi Anda yang mendengarkan, pesannya itu sangat membebaskan loh. Iya. Ini pengingat bahwa dalam ranah praktik keagamaan, selama sebuah cara itu punya dasar argumen dari ilmu yang bisa dipertanggungjawabkan, dari koki bersertifikat atau rumus matematika yang logis, maka ia punya keabsahannya sendiri. Tapi di sini saya lihat ada potensi resiko. Kalau kita terlalu longgar dengan prinsip banyak jalan menuju angka 10, gimana kita bedain antara keragaman yang sah dengan penyimpangan yang sesungguhnya? Batasannya di mana? Jangan-jangan nanti ada yang bilang 2+3 hasilnya juga 10. Pertanyaan yang krusial, batasannya kembali lagi ke konsep ilmu agama. Setiap rumus untuk mencapai angka 10 itu harus bisa dipertanggungjawabkan secara metodologis. Dalam tradisi Islam, ini disebut sanad atau silsilah keilmuan yang jelas. Oke. Apakah koki yang masak itu benar-benar ahli? Apakah resepnya bisa ditelusuri kembali? Jadi ini bukan soal kebebasan tanpa batas, ini kebebasan yang bertanggung jawab di dalam koridor keilmuan. 2+3 tidak akan pernah bisa dijustifikasi secara matematis untuk menghasilkan 10. Disitulah batasannya. Jadi kalau kita rangkum diskusi kita hari ini, ada dua hal yang benar-benar mengubah cara pandang saya. Pertama, moderasi itu bukan sikap pasif atau sekedar cari aman di tengah. Betul. Ia adalah upaya aktif untuk menegakkan keadilan yang menuntut pengetahuan mendalam dan pemahaman konteks. Tanpa ilmu, niat jadi moderat bisa jatuh jadi ekstrim. Itu poin pertama yang fundamental. Dan yang kedua, kemampuan untuk membedakan dengan jernih antara agama, yaitu sumber ilahi yang satu, lalu ilmu agama, yaitu pemahaman manusia yang beragam dan beragama, praktek personal yang beda-beda. Memahami pemisahan ini ternyata adalah kunci untuk membuka pintu toleransi dan menghindari konflik yang nggak perlu. Kita jadi berhenti bertengkar soal resep masakan dan bisa lebih fokus menikmati hidangannya. Dari dua kesimpulan itu, ini memunculkan satu pertanyaan penutup yang mungkin bisa Anda bawa pulang untuk direnungkan. Apa itu? Jika kita sudah menerima bahwa pemahaman dan praktek bisa sangat beragam, lalu apa langkah selanjutnya? Pertanyaannya bukan lagi bagaimana kita bisa menoleransi mereka yang berbeda. Karena toleransi kadang maknanya pasif. Saya sabar saja dengan adanya kamu. Pertanyaan yang lebih dalam adalah bagaimana cara kita membangun sebuah dialog yang tulus untuk secara aktif memahami kenapa ya orang lain memilih resep atau rumus yang berbeda dari kita. Ini adalah pergeseran dari sekedar toleransi pasif menuju penghargaan yang aktif. Bergerak dari toleransi menuju penghargaan. Sebuah pemikiran yang sangat kuat untuk kita semua renungkan. Terima kasih sudah berbagi wawasan yang begitu dalam. Sama-sama. Dan terima kasih kepada Anda yang telah menyimak pembahasan kita kali ini. Sampai jumpa.